Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya, dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan tadi, insyaallah kajian kita setiap subuh Ahad minggu yang keberapa? Kedua ya, kalau saya tak salah. Kita akan membahas tafsir dan tadabbur surah-surah pendek yang sering kita baca atau dibaca saat kita melaksanakan salat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang melaksanakan sholat, membaca ayat-ayat, bahkan ayat itu sudah lama hafal, tapi tidak mengetahui apa sesungguhnya makna ayat-ayat tersebut. Sehingga kemudian ayat yang dibaca tidak berkesan ke hati. Ya. Nabi SAW ada mengisyaratkan di dalam hadis bahwasanya suatu hari akan datang kelompok dalam Islam ini yaqra'unal Qur'an lam yatajawaz hanajirahum. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai melampaui kerongkongan mereka. Artinya bacaan itu tidak menyentuh ke hati. Kenapa bacaan Quran mereka tidak menyentuh ke hati padahal mereka baca, bahkan mungkin mereka hafal? Asbabnya adalah karena tidak memahami ayat-ayat yang dibaca. Padahal tujuan Al-Quran itu diturunkan Allah hudan linnas. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan Allah menjadi petunjuk. Tujuan utama Quran itu diturunkan Allah adalah untuk menjadi petunjuk bagi kita. Jadi Quran itu kitab langit yang diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk bagi penduduk bumi. Dan mustahil petunjuk itu bisa kita ikuti, bisa kita lakukan kalau kita tak memahami petunjuk tersebut. Faham petunjuk itu saja masih ada kemungkinan kita tak bisa mengikuti, apalagi kalau sudah tak faham, maka makin jauh kita dari mengikuti petunjuk tersebut. Ya, baik. Kita fokus kepada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini saya rasa 90% dari kita atau bahkan hampir 100% itu sudah hafal. Walaupun mungkin tak pernah secara khusus kita menghafal surah Ad-Duha. Ya. Saya percaya tak pernah kita buka Quran begini kita hafal satu-satu ayat surah Ad-Duha ini. Rasanya tak pernah kita buat begitu, tapi sadar-sadar sudah hafal begitu. Ya. Kenapa? Karena ini surah cukup sering dibaca. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ada sebanyak 11 ayat. Baik, sebelum kita membahas ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah
Ad-Duha ini, kita lihat sedikit muqaddimah surah ini dulu supaya kita punya background pengenalan terhadap surah ini. Jadi sangat penting kita mengenali setiap surah itu sebelum kita membahas ayat demi ayatnya. Seringkali pemahaman kita tidak nyambung terhadap satu surah karena kita tidak memahami background surah itu. Ya. Jadi dilihat dulu latar belakangnya apa. Surah Ad-Duha ini secara umum ini adalah surah yang bertujuan untuk membela Nabi, sekaligus surah yang menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi SAW. Jadi kalau disebut surah Ad-Duha, yang harus terbayang oleh kita itu apa? Surah yang membela Nabi dan juga surah yang menceritakan nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ringkasan dari kesimpulan dari surah Ad-Duha. Ya. Baik, surah Ad-Duha ini punya latar belakang atau dalam bahasa ulumul Qur'annya disebut dengan asbabun nuzul. Ada sebab khusus surah ini kemudian diturunkan Allah. Apa sebabnya? Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam itu pernah sekitar 2-3 malam sakit, dan di malam-malam hari yang biasa Nabi baca Quran, tiba-tiba Nabi dah tak baca Quran. Nabi itu punya kebiasaan baca Quran paling banyak itu di malam. Ya, makanya Allah Ta'ala dalam Quran perintahkan kita untuk membaca Quran itu dikaitkan dengan salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Perintah warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil itu dikaitkan dengan salat malam. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Karena bacaan Quran di malam hari itu jauh lebih menyentuh ke hati. Makanya Nabi itu dulu di malam hari orang-orang pasti dengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah sakit sekitar 2-3 hari atau 2-3 malam. Maka di malam-malam itu tak terdengar lagi bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang wanita yang bernama Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil ini? Kedengarannya namanya bagus ya. Mohon maaf ini kalau ada yang bernama Jamil di sini. Ya. Siapa Ummu Jamil ini? Ummu Jamil ini adalah istri Abu Lahab yang ikut serta dilaknat Allah. Ya. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Ya. Nanti kemudian kata Allah, wa mra'atuhu, yang celaka, yang dilaknat Allah itu bukan cuma Abu Lahab, tapi wa mra'atuhu, istrinya. Siapa istri Abu Lahab itu? Itulah yang bernama Ummu Jamil. Kenapa istri Abu Lahab ini ikut serta juga dilaknat Allah, bukan cuma Abu Lahab? Karena dua-duanya jahat dengan Nabi. Apa kata Ummu Jamil? Dia berkata, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakak, lam arahu qarabaka mundhu laylataini aw thalathin. Kata Ummu Jamil ke Nabi, wahai Muhammad, saya berharap setanmu itu sudah meninggalkanmu. Karena 3 malam Nabi tak membaca Quran, oleh karena Nabi sakit, datanglah dia ke Nabi,
berkata, "Ya Muhammad, inni la arju, sesungguhnya saya berharap ayyakuna syaitanuk, supaya syaitanmu itu qad tarakaka, sudah meninggalkan engkau." Jadi Ummu Jamil ini bilang Allah, Tuhan Nabi Muhammad yang sering menurunkan wahyu ke Nabi itu sebagai syaitannya Nabi. Saya berharap syaitanmu itu sudah meninggalkan engkau, katanya. Saya tidak melihat dia mendatangi engkau sejak 2-3 malam ini. Oleh karena itulah Allah Ta'ala turunkan surah ini. Allah hendak menyatakan kepada Nabi SAW, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan engkau dan tidak marah kepada engkau. Karena orang-orang saat itu sudah mengatakan Tuhan Muhammad sudah meninggalkan dia, karena sudah 2-3 malam ini tak pernah lagi membaca Quran. Pembenci-pembenci Nabi Muhammad sudah mulai bertepuk tangan. Kata mereka, Tuhan Muhammad sudah meninggalkan dia. Tuhan Muhammad sudah meninggalkan dia. Karena memang di rentang waktu yang sebentar itu juga Allah tak menurunkan wahyu. Maka kemudian Allah turunkanlah surah Ad-Duha ini untuk mengobati hati Nabi, membela Nabi, untuk menguatkan kembali hati Nabi SAW. Allah mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Seolah-olah Allah berkata begini kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, walaupun semua orang mengatakan bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu, ketahuilah aku Allah sebagai Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tak pernah membenci kepada engkau." Maka Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga mesti menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa kita juga sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ada Allah Ta'ala bersama dengan kita, selagi mana kita ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Surah Ad-Duha ini, itu tadi latar belakang Allah menurunkan surah Ad-Duha ini. Surah Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah, artinya diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat Nabi masih berada di Mekah, dan ini termasuk surah yang cukup awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditinjau dari urutan penurunan surah Ad-Duha ini adalah surah yang ke-11 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam Al-Quran ini adalah surah yang ke-93. Kalau kita lihat dalam Quran, nomor surah Ad-Duha itu adalah surah yang ke-93. Tapi kalau dilihat dari urutan penurunan surah ke Nabi, ini adalah surah yang ke-11 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeda? Karena begitulah ketetapan dari Allah. Ya. Nomor penurunan surah dengan nomor surah dalam Quran itu tak sama. Contoh yang paling konkret, kita sama-sama tahu bahwa surah pertama diturunkan ke Nabi adalah surah Al-Alaq, Iqra. Ya kan? 5 ayat pertama itulah surah pertama diturunkan ke Nabi. Apakah kemudian surah Al-Alaq itu menjadi surah pertama dalam Quran? Tidak, ya kan? Justru diletakkan di juz yang ke-30 di hujung Quran. Al-Baqarah, menurut pendapat kebanyakan ulama, ayat terakhir diturunkan ke Nabi itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, malah diletakkan di awal Al-Quran. Kenapa begitu? Karena begitulah ketetapan dari Allah. Jadi setiap kali Allah menurunkan wahyu dititipin ke malaikat Jibril, Allah itu beritahu kepada Jibril, "Wahai Jibril, beritahu nanti kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ayat ini letaknya di sini, surah ini letaknya di sini."
Makanya nomor penurunan surah dengan nomor surah dalam Quran itu kemudian berbeda. Yang paling nyata dah secara umum kalau kita perhatikan, surah-surah dalam Quran itu kan dibagi dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Coba secara umum Bapak Ibu perhatikan, itu surah-surah Madaniyah cenderung diletakkan di awal-awal Quran. Padahal secara historis, surah Madaniyah itu kan diturunkan terakhir setelah Nabi hijrah ke Madinah. Mestinya kalau mengikuti historis penurunannya, surah-surah Makkiyah dulu yang dituliskan. Karena surah-surah Makkiyah itu lebih dulu diturunkan Allah. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, surah-surah Makkiyah justru itu diletakkan cenderung di hujung Quran. Di awal-awal Quran itu kebanyakannya surah-surah Madaniyah. Kenapa hal ini terjadi? Itu sudah ketetapan dari Allah. Dalam bahasa ulumul Qur'annya disebut dengan amrun tauqifi. Sudah begitu dari sononya, nggak bisa kita otak-atik lagi. Maka susunan ayat-ayat surah-surah dalam Quran itu bukan ijtihad Nabi, bukan ijtihad para sahabat. Bahkan kita tahu kan, satu surah itu saja bukan langsung diturunkan Allah semua itu. Misalnya Al-Baqarah begitu, itu bukan langsung Allah turunkan 286 ayat, itu tidak langsung diturunkan sebanyak itu. Allah biasa turunkan cuma 5 ayat. Lalu kemudian digabungkan. Saat turun penurunan surah Al-Baqarah, itu ada surah yang lain juga turun. Dalam masa yang bersamaan, itu ada turun. Dalam periodisasi penurunan surah Al-Baqarah, itu surah Ali Imran juga turun. Al-Maidah juga turun. At-Taubah juga ada turun, Al-Anfal juga ada turun. Lalu bagaimana Nabi menentukan saat wahyu turun, ini ke Al-Baqarah, ini ke Al-Anfal, ini ke At-Taubah misalnya? Itu melalui pesan Allah ke Jibril. Gitu. Karena Al-Baqarah itu, kalau kita betul-betul perhatikan, itu surah diturunkan ke Nabi komplit, ya. Ayat pertama sampai terakhir itu memakan waktu sekitar 10 tahun. Al-Baqarah itu. Kenapa? Karena menurut para ulama, surah pertama diturunkan ke Nabi setelah hijrah ke Madinah itu Al-Baqarah. Bukan berarti semua Al-Baqarahnya. Itu di Al-Baqarah. Ayat-ayat pertama diturunkan ke Nabi setelah hijrah ke Madinah itu Al-Baqarah. Ditandai misalnya perintah puasa. Perintah puasa itu kan di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu kan di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah tuh. Di Al-Baqarah. Nanti ayat terakhir juga diturunkan ke Nabi tadi di Al-Baqarah. Nabi di Madinah itu sekitar 10 tahun sampai meninggal. Maka waktu rentang penurunan surah Al-Baqarah itu bisa kita katakan sekitar 10 tahun. Dalam jangka 10 tahun itu surah Madaniyah juga banyak turun. Maka menentukan ketika turun wahyu ke Nabi, ini ke Al-Baqarah, ini ke Ali Imran, ini ke An-Nisa. Siapa yang menentukan? Allah. Setiap kali Allah menitipkan wahyu ke Jibril, Allah kasih tahu, wahai Jibril, beritahu nanti kepada Nabi Muhammad supaya ayat-ayat ini letaknya di Al-Baqarah misalnya, letaknya di Ali Imran, letaknya di An-Nisa, letaknya di At-Taubah misalnya begitu. Maka diletaklah seperti itu. Ya, jadi nggak turun langsung sekaligus semua. Ya. Surah Ad-Duha ini turun setelah surah Al-Fajr dan sebelum surah Al-Insyirah. Jadi kalau kita urutkan, surah Al-Fajr, wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, itu surah yang ke-10 diturunkan ke Nabi. Setelah itu turun, barulah turun kemudian surah Ad-Duha, surah yang ke-11 diturunkan ke Nabi. Setelah Ad-Duha turun nanti diiringi dengan surah Alam Nashrah. Ya, diiringi dengan surah Alam Nashrah. Makanya kandungan surah Ad-Duha dengan Alam Nashrah itu sama. Ya. Kandungan surah Ad-Duha dengan Alam Nashrah itu sama. Apa kandungannya? Sama-sama menceritakan nikmat yang Allah karuniakan ke Nabi. Ad-Duha itu isinya, Alam Nashrah juga itu. Makanya ada sebagian ulama itu memandang Ad-Duha dengan Alam Nashrah itu satu surah.
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan kalau membaca surah Ad-Duha itu langsung disambung dengan Alam Nashrah. Ya. Seolah-olah dipandang satu surah kedua-duanya. Kenapa? Karena topiknya sama, pembahasannya sama, dan penurunannya memang juga bersambung. Habis Ad-Duha itu Alam Nashrah. Ya. Baik, jumlah ayat surah Ad-Duha ini ada sebanyak 11 ayat. Dan ini awal surah-surah pendek, surah Al-Mufassal. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar pembagian surah-surah dalam Quran? Ya. Jadi surah-surah dalam Quran itu secara umum dibagi 4. Saya nggak tahu nih, apakah sudah pernah dengar apa belum? Ya. Itu secara umum surah-surah dalam Quran itu dibagi 4. Yang pertama disebut dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang. Ini yang pertama. Ya, nanti kalau lupa cari di Google. Nah, sekarang ini kita gampang, ya kan? Nah, bisa searching di Google. Ya, pertama surah-surah dalam Quran itu disebut dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang. Maka dari 114 surah itu ada 7 surah yang paling panjang-panjang. Tentu yang pertama Al-Baqarah, itu paling panjang sekali. Masuk juga di sana nanti Ali Imran sampai ke surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Itu disebut As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang. Itu pembagian pertama. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan surah Al-Mi'un. Ya. Mohon maaf nih, ada nggak yang udah pernah dengar pembagian surahnya? Belum ya. Yang kedua itu disebut Al-Mi'un. Al-Mi'un itu artinya maksudnya apa? Surah-surah yang di bawah dari As-Sab'u At-Tiwal, 7 surah yang panjang-panjang tadi, jumlah ayatnya lebih dari 100. Contoh Al-Kahfi, berapa ayat itu? 110 ayat. Itu masuk Al-Mi'un. Yusuf misalnya, surah Yusuf, berapa ayat? Sekitar 110, 111. Itu masuk Al-Mi'un juga. Ya. Jadi Al-Mi'un itu surah-surah yang jumlah ayatnya di bawah 200 tapi lebih dari 100. Itu namanya Al-Mi'un. Ya. Yang ketiga itu disebut dengan surah Al-Mathani. Ini surah-surah yang jumlah ayatnya di bawah 100 sedikit. Surah Yasin berapa ayat? 83 masuk Al-Mathani. Dia tak sampai 100 tapi tak jauh sekali di bawah 100. Ya, itu Al-Mathani. Yang keempat itu disebut dengan surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal namanya. Surah-surah Al-Mufassal ini dari surah Qaf sampai surah An-Nas itu namanya surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal ini dibagi lagi kepada 3. Ada mufassal yang panjang, maksudnya agak panjang. Ada mufassal yang pertengahan, ada mufassal yang pendek-pendek. Saya ingin fokus yang ketiga ini. Mufassal yang disebut bahasa Arabnya Qisarul Mufassal, surah-surah mufassal yang pendek itu mulainya dari Ad-Duha. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara disebut surah-surah pendek, merujuk ke tadi, itu mulainya dari Ad-Duha. Ya, mulainya dari Ad-Duha. Karena surah mufassal yang pendek-pendek itu mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Ini mungkin kemudian juga menjadi alasan kenapa kalau khataman Quran itu sering dimulai dari Ad-Duha. Karena memang dari surah Ad-Duha itulah
Tadi Qisarul Mufassal itu surah-surah mufassal yang pendek-pendek itu mulainya dari surah Ad-Duha. Nah, jadi kalau kita sebut misalnya surah-surah pendek, maksud surah-surah pendek itu apa? Kalau merujuk tadi, maka merujuk kepada Ad-Duha sampai ke surah An-Nas. Nah, itu dia, ya. Dari surah Ad-Duha sampai ke An-Nas, itulah yang dikatakan surah-surah pendek. Atau kalau pengen lebih ilmiah lagi, surah-surah mufassal yang pendek-pendek. Ya. Jadi itulah 4 pembagian surah-surah dalam Quran. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dan surah Ad-Duha ini bagian daripada surah-surah Al-Mufassal, ya. Baik, itu baru muqaddimahnya. Kita masuk kepada surah Ad-Duha. Kita lihat ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Surah ini diawali Allah Ta'ala dengan sumpah. Wad-duha itu sumpah. Demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Ya. Pertama, kenapa surah ini diawali Allah dengan sumpah? Jawabannya, karena ada hal yang sangat urgen, ada hal yang sangat penting yang hendak Allah sampaikan setelah ini. Sama halnya dengan kita. Kalau ada hal yang sangat penting, sering sekali kita sertai dengan sumpah, ya kan? Sumpah itu kan digunakan untuk menyatakan hal yang sangat urgen. Misalnya ada orang menjadi saksi di pengadilan, sebelum dia memberikan persaksian, diambil sumpah dulu. Kenapa? Karena persaksian yang dia sampaikan nanti itu hal yang sangat penting, menentukan nasib orang, vonis orang, ya kan? Maka diambil sumpah. Allah Ta'ala mengawali surah Ad-Duha ini dengan sumpah karena ada hal yang sangat urgen, sangat penting, sangat kuat pernyataan yang hendak Allah Ta'ala sebut nanti. Ya. Baik. Ad-Duha itu merujuk ke waktu. Ad-Duha itu kan waktu. Duha itu waktu. Makanya kita ada mengenal dengan sholat duha. Duha itu kapan sih waktunya? Waktu duha itu kapan? Duha itu mulai dari masuk waktu isyraq, ya. Setelah terbit matahari, kemudian naik matahari lebih kurang setinggi 1 gala, itu sudah mulai masuk waktu duha. Makanya kalau kita pas waktu syuruk, itu waktu terbit matahari, kita nggak boleh langsung sholat. Kita lebihkan sekitar 10-15 menit baru kemudian kita sholat. Itu mulai dari waktu itu sampai nanti menjelang matahari di atas kita, betul-betul di atas kita, sebelum tergelincir masuk waktu zuhur, itulah waktu duha. Jadi sampai tengah hari. Panjang waktu duha itu, panjang. Hampir setengah hari itu waktu duha. Itulah waktu duha. Makanya di rentang waktu itu kita dianjurkan melaksanakan sholat duha. Pagi-pagi boleh nggak kita sholat duha? Boleh. Saat masuk waktu isyraq nanti udah boleh nggak kita sholat duha? Boleh. Tapi waktu sholat duha paling bagus itu kapan kata Nabi? Hina tarmadul fisal. Kata Nabi, waktu sholat duha itu paling bagus saat anak-anak unta sudah mulai merasa kepanasan. Artinya apa? Kita paling bagus sholat duha itu ketika matahari sudah terik. Pagi-pagi, misalnya jam 7, jam 8, boleh nggak kita sholat duha? Boleh. Tapi sholat duha itu paling bagus ketika matahari nanti sudah terik. Bahasa Nabi dulu, saat anak-anak unta sudah mulai merasa kepanasan. Maka paling bagus sholat duha itu sekitar jam 10, begitu, setengah 11, begitu.
Itu paling bagus. Tapi boleh di pagi, boleh. Itu sudah masuk waktu duha. Duha itu adalah waktu. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah sangat banyak bersumpah dengan waktu. Ya, ini kalau kita runut nih ya. Pertama, Allah bersumpah demi waktu al-fajr, wal fajr. Fajar itu kapan? Pas masuk waktu subuh. Ya kan? Subuh berakhir kapan? Sampai masuk isyraq. Itu akhir waktu subuh. Subuh sampai ke siang itu tadi duha. Maka muncullah kemudian firman Allah, sumpah Allah, wadduha, demi waktu duha. Ya kan? Kemudian tengah hari muncullah sumpah Allah dalam Quran, wan nahari idza tajalla, siang. Ya. Dari siang itu kemudian beranjak ke petang. Muncul lagi sumpah Allah Ta'ala, wal asr. Asar itu salah satu maknanya waktu asar. Ya, walaupun ada kita artikan dengan demi masa, asar itu berarti masa juga, tapi al-asr itu sebagian maknanya waktu asar. Allah bersumpah demi waktu asar. Ya. Nanti kemudian masuk ke malam, Allah Ta'ala bersumpah wal lail. Jadi waktu 24 jam itu banyak sekali disumpahi Allah. Allah Ta'ala jadikan sebagai sumpah Allah. Kenapa? Karena waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat penting. Nah, ya, salah satu waktu yang paling penting itu apa? Waktu duha. Maka di waktu duha itu minimal jangan tinggalkan 2 rakaat. Minimal jangan tinggalkan dua rakaat. Apa kata Nabi? Setiap pagi kita itu harus sedekah untuk seluruh persendian dalam tubuh badan kita. Berapa persendian dalam tubuh badan kita? Lebih 300 persendian. Kalau dihitung di persendian dalam badan kita ini, ya, itu ada 300, lebih 300 persendian. Itu setiap pagi kita dianjurkan buat sedekah untuk masing-masing persendian itu. Kalau 300 kali 1000 berapa? 300? Lumayan juga tiap hari. Kalau tiap pagi 300.000 ya kan? Silap-silap gaji per hari pun baru 100.000, 150, 200.000 gitu kan? Nah. Lalu kemudian Nabi mengatakan di ujung hadis itu, apa kata Nabi? Wa yajzi'u an dzalik. Memadailah untuk sedekah bagi seluruh persendianmu yang lebih 300 tadi dengan 2 rakaat duha. Ya, dengan 2 rakaat duha. Maka minimal di waktu duha itu lakukanlah sholat minimal 2 rakaat. Walaupun kebiasaan Nabi sholat duha itu 4 rakaat. Kebiasaan Nabi sholat duha 4 rakaat. Kadang lebih, pernah 8, pernah sampai 12. Tapi biasanya Nabi buat 4 rakaat. 2 begitu. Kita nggak sempat misalnya buat 4, minimal buat 2 rakaat. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Ayat 2 Allah Ta'ala masih bersumpah, wal laili idza saja. Demi waktu malam, ya. Apabila waktu malam itu sunyi sepi, ya. Semakin malam ia semakin sunyi. Ya. Di awal malam orang mungkin masih ramai, makin malam ia makin sunyi. Kenapa? Karena malam itu memang Allah Ta'ala peruntukkan bagi kita untuk istirahat. Ya. Sebahagiannya Allah Ta'ala peruntukkan bagi kita untuk beristirahat, dan sebahagiannya Allah peruntukkan untuk kita beribadah kepada Allah. Itulah guna malam. Guna malam itu satu, untuk kita istirahat, tidur. Yang kedua, untuk Allah sediakan sebagai waktu beribadah yang lebih intim antara kita dengan Allah. Makanya ibadah malam dengan siang itu beda. Ibadah malam itu lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah Ta'ala ketimbang siang. Ya. Walaupun siang kita bisa ibadah. Ya. Baik. Kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat 3 ini, supaya nyambung.
Ayat 3 kata Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini disebut jawab sumpah. Tadi Allah bersumpah, apa poin yang hendak Allah Ta'ala sampaikan di balik sumpah itu? Tadi demi waktu duha, demi waktu malam. Apa yang hendak Allah sampaikan yang sangat urgen itu apa? Ini ayat 3 ini. Ini hal yang sangat urgen yang hendak Allah sampaikan itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah tidak akan meninggalkan engkau dan tidak marah kepada engkau. Ini yang hendak Allah Ta'ala sampaikan itu. Kenapa harus diawali Allah dengan sumpah tadi? Karena orang-orang kafir pembenci Nabi sudah mengatakan Tuhan Muhammad sudah meninggalkan dia. Ini berat bagi Nabi. Yang paling berat itu bukan ketika orang lain meninggalkan kita, tapi saat Tuhan kita meninggalkan kita, itu paling berat. Maka untuk menguatkan hati Nabi, Allah Ta'ala datangkan pernyataan begini. Sekaligus untuk membantah ucapan-ucapan orang-orang musyrik itu, Allah sampai awali dengan sumpah. Seolah-olah begini kata Allah, demi waktu duha yang terang benderang itu, dan demi waktu malam yang gelap gulita dan semakin sunyi sepi itu, sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah marah kepada engkau. Baik, poin terakhir sebelum kita buka soal jawab. Kenapa, apa hubungan sumpah Allah dengan waktu duha, dengan malam, dengan pernyataan Allah tadi bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak marah kepada Nabi Muhammad? Apa kaitan antara sumpah itu? Ya, kita kalau coba mikir, apa ya, kenapa harus itu sumpahnya, kan begitu. Misalnya bisa dibuat sumpah yang lain, kan begitu. Kenapa harus sumpahnya demi waktu duha dan demi waktu malam? Lalu Allah Ta'ala memberikan pernyataan mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kolerasinya apa? Begini kata para ulama. Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam. Ini memberi isyarat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang tak diperoleh Nabi beberapa hari. Ya. Apa yang tak diperoleh Nabi beberapa hari sebelumnya apa? Pertama, wahyu tidak turun. Maka Allah bersumpah demi waktu duha, itu isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya wahyu akan kembali turun ke Nabi. Di mana letak isyaratnya di situ? Duha itu kan datang setelah kegelapan, ya kan? Waktu duha itu datang setelah kegelapan. Malam gelap, subuh pun masih gelap itu, ya kan? Kapan mulai terang itu? Saat masuk waktu duha, itu mulai waktu terang. Ini memberi isyarat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebelum ini terputus wahyu kepadamu, wahai Muhammad, ya. Tapi setelah ini, sebagaimana datangnya waktu duha yang terang, wahyu juga akan datang kembali kepadamu, akan turun kembali kepadamu. Maka setelah turunnya surah Ad-Duha ini, tidak pernah lagi putus wahyu ke Nabi. Jadi ada 2 kali wahyu terputus ke Nabi. Ini disebut dengan zaman fatrah. Pertama, setelah Nabi mendapat surah pertama, surah Al-Alaq, itu terputus pewahyuan sebentar. Kenapa? Karena Allah ingin memberi waktu ke Nabi untuk recovery. Karena saat Nabi mendapat wahyu pertama kali, syoknya Nabi bukan main, sampai gemetaran. Maka Allah memberi waktu ke Nabi untuk recovery, penenangan jiwa dulu, sampai benar-benar siap, nanti baru Allah Ta'ala tambah. Itu disebut zaman fatrah. Yang kedua, ini sebelum turun surah Ad-Duha ini juga disebut zaman fatrah, zaman di mana Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isyarat dari sumpah Allah dengan Ad-Duha. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah demi malam setelah duha, kemudian Allah bersumpah demi malam, wal laili idza saja? Ini memberi isyarat, Allah memberi isyarat terutama
kepada pembenci-pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, bahwasanya malam-malam hari kamu akan kembali mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan dengarkan kembali. Itulah kenapa Allah Ta'ala awali dengan sumpah wat-tuha wal-laili idza saja, baru kemudian Allah datangkan pernyataan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.